Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat YouTuber pemula. Nah, tentunya di sini ketika kita ingin memulai sebuah channel YouTube, yang pertama adalah jangan pernah berpikir kita ini ketinggalan ya. Jadi itu saja kuncinya, teman-teman ya. Jadi kita jangan pernah berpikir kita ketinggalan. Kemudian kreator yang lain nih, oh udah banyak subscribernya. Jadi jangan pernah berpikir kita ketinggalan ya. Jadi intinya kuncinya ketika kita ingin menjadi konten kreator di YouTube ini, jangan berpikir kita ketinggalan ya. Jadi jangan pernah berpikir terlambat ya. Tidak ada kata terlambat teman-teman ya selagi teman-teman masih mau berusaha ya. Nah, jadi di sini saya perjelas buat teman-teman. Nah, jadi menjadi konten kreator walaupun hanya menggunakan HP, menggunakan perekam layar itu sebenarnya nggak masalah. Yang terpenting adalah memang harus konten asli kita. Dan yang perlu teman-teman ketahui bahwa untuk menjadi konten kreator di YouTube ya, itu bisa dijadikan sebuah aset di mana ya ketika nanti sudah mendapatkan monetisasi ya, sudah menghasilkan penghasilan. Nah, itu kan bisa menjadi tambahan ekonomi dari keluarga kita ya. Jadi seperti itu. Nah, itu harapan saya buat teman-teman ke depannya agar lebih berpikir panjang lagi. Jadi menjadi konten kreator ini bisa kita jadikan sebuah aset ya, di mana ya nanti walaupun kita sudah nggak kerja keluar ya, kita misalkan nih kita capek ya kerja di luar, kemudian kita sudah menjadi konten kreator di YouTube ya, kemudian sudah ada penghasilan, nah itu kan bisa kita kembangkan lagi. Jadi seperti itu. Nah, jadi tujuan saya di sini ya memotivasi buat teman-teman semua bahwa walaupun hanya kita bermodalkan HP, kemudian paket data ya, nah, ini bisa menjadi peluang buat teman-teman. Nah, kemudian saran dari saya, ketika teman-teman menjadi konten kreator, ini jangan berfokus pada satu platform saja. Nah, itu saran saya. Ya, jadi teman-teman juga bisa merambah ke dunia TikTok ya, bisa merambah ke dunia Facebook, bisa merambah ke dunia Instagram, ataupun bisa merambah ke dunia aplikasi Capcut ya. Jadi sebenarnya banyak sekali fitur monetisasi, bahkan untuk yang terbaru saat ini juga Capcut sudah ada fitur monetisasinya. Ya, maka dari itu ya ini harapan saya buat teman-teman semua agar tidak berfokus pada satu platform saja. Jadi platform yang lain itu wajib teman-teman coba juga sehingga nanti untuk kedepannya teman-teman bisa mengetahui ya mana sih yang lebih cepat, mana sih yang lebih menguntungkan ataupun mana sih yang lebih bisa diandalkan. Jadi seperti itu. Nah, itulah tujuan dari konten kreator ini ya. Jadi tidak ada kata terlambat. Bahkan ya teman-teman bisa cek channel saya ini ya. Ini merupakan channel baru yang baru saya buat dan alhamdulillah sudah banyak yang berkomentar positif ya, sudah banyak yang berkomentar positif dan memberikan dukungan ya. Itu merupakan ya suatu apresiasi juga bagi saya ya, sehingga saya akan terus membahas seputar untuk channel YouTube buat teman-teman yang mungkin sudah ada channelnya nggak diterusin ya. Nah, itu sangat sayang sekali. Jadi kita menjadi konten kreator ini bukan hanya untuk jangka saat ini saja, ini bisa menjadi jangka kita ke depannya nanti ya, bisa kita jadikan sebuah aset di mana ketika kita sudah nggak kerja ikut orang ya, istilahnya sudah ada penghasilan dari YouTube itu kan ya bisa menjadi penghasilan tambahan buat kita ya, walaupun kita nggak kerja keluar rumah ya. Jadi intinya harapan saya adalah seperti itu. Nah, tips buat teman-teman agar untuk sebuah channel YouTube itu banyak yang nonton. Nah, di sini saya akan tunjukkan ya untuk di channel salah satu channel saya. Di sini kita masuk saja ke bagian dari YouTube Studio. Nah, di sini kita masuk ke Google Chrome, kita masuk saja di bagian YouTube Studio. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya di bagian atas. Di sini alhamdulillah ya ada pencapaian baru sekitar 5 juta penayangan, kemudian subscriber sekitar 33.000 ya. Jadi ini real ya, teman-teman bisa cek. Nah, jadi ini real ya, teman-teman bisa cek ya. Jadi kita cek di bagian analitik seperti ini, ada 5 juta penayangan. Nah, ini menjadi inspirasi buat teman-teman semua bahwa ketika kita berusaha ya, itu tetap akan ada hasilnya. Jadi seperti itu ya. Nah, ini ada sekitar 5,2 juta penayangan. Ya, ini sebagai bukti saja buat teman-teman semua ya. Nah, ini hanya sekedar motivasi saja buat teman-teman semua bahwa tidak ada kata terlambat ya selagi kita masih ingin mencoba ya. Dan terus terang saya juga bukan dari keluarga yang apa-apa bisa kita beli sendiri. Terus terang ya, saya bukan dari keluarga yang kaya raya, saya bukan dari keluarga yang ya istilahnya dibilang mampu, itu enggak ya. Jadi terus terang saya dari keluarga susah yang dididik mungkin dari kerasnya kehidupan ya teman-teman. Jadi bisa dibilang adalah seperti itu. Jadi yang saya semangat ya untuk menjadi konten kreator ini adalah mungkin
ya bisa dibilang adalah hinaan-hinaan dari orang-orang yang mungkin sering menghina kita. Nah, itu saya kelola lagi menjadi sebuah motivasi, ya. Jadi intinya di sini ya buat teman-teman yang mungkin apa-apa itu harus kita perlu usaha sendiri, kita harus kerja sendiri. Nah, inilah ya, inilah tempatnya buat teman-teman ya, walaupun bermodalkan HP kita juga bisa menjadi konten kreator dan nanti ketika sudah monetisasi teman-teman bisa mendapatkan penghasilan ya. Jadi tujuan saya ini memotivasi buat teman-teman semua ya. Jadi intinya untuk di channel ini saya akan sharing-sharing santai ya. Jadi saya juga bukan dari keluarga yang mampu ya, terus terang saya bukan dari keluarga yang mampu, tetapi hal-hal yang mungkin saya dapat dari tanggapan orang lain terhadap saya itulah yang buat saya semangat ya. Buat saya semangat. Intinya prinsip saya seperti ini teman-teman ya. Jadi saya hanya ingin mengalahkan diri saya yang kemarin ya. Jadi seperti itu, artinya nggak ada mikirin hal-hal yang mungkin nggak perlu dipikirkan. Jadi saya hanya ingin mengalahkan diri saya yang kemarin ya. Nah, itulah prinsip saya. Ya, kemudian yang kedua, saya juga pribadi yang introvert ya. Kemudian ya memang kita nggak banyak ngomong di luar, tetapi kita jika di belakang layar ya kita bisa ngomong seperti ini. Nah, saya juga terus terang apa adanya. Nah, bagaimana sih tips agar untuk channel kita ini bisa direkomendasikan? Ya, ini saya akan bedah kepada teman-teman semua. Jadi tips agar untuk channel kita ini bisa direkomendasikan dan banyak penonton seperti ini. Ini ada sekitar 5,2 juta penayangan, tetapi ini total keseluruhan teman-teman ya. Nah, jadi yang saya lakukan adalah yang pertama adalah fokuskan pada satu topik ataupun satu tema konten. Ya, jadi maksudnya seperti apa? Jadi satu topik ataupun satu tema konten itu akan lebih mudah ya video kita itu mendapatkan rekomendasi. Ya, itu untuk yang pertama. Karena di sini jika kita lihat ya sistem rekomendasi itu lebih efektif dibanding video kita ditemukan di penelusuran. Nah, maksudnya seperti ini. Jika video kita ditemukan di penelusuran artinya nunggu orang yang mencari baru orang tersebut menemu video kita. Nah, ya, jadi seperti itu. Nah, berbeda jika direkomendasikan. Nah, kalau direkomendasikan itu video kita itu akan direkomendasikan ke kreator-kreator yang mungkin kontennya mirip-mirip dengan kita. Misalkan saya membahas tentang YouTube seperti ini, maka bisa direkomendasikan ke Bang Den JT ya, bisa direkomendasikan ke Bang Jalan Sugi ya, ataupun bisa direkomendasikan di channel Bang Michael ya. Jadi seperti itu ya. Jadi sistem rekomendasi adalah seperti itu. Jadi video misalkan nih video kreator besar seperti Koirunisa ya, itu teman-teman nonton video Koirunisa ya, maka nanti ketika sistem rekomendasi itu ya, itu video saya akan berada di bawah dari video Koirunisa ya yang membahas seputar YouTube. Nah, itulah sistem rekomendasi. Makanya dari awal saya bilang sistem rekomendasi ini lebih efektif dibanding video kita ditemukan di penelusuran. Ya, jadi sampai sini ya semoga teman-teman juga paham. Nah, intinya tujuan kita menjadi konten kreator di YouTube ya, di platform manapun ya, itu satu kuncinya adalah kita jadikan sebuah aset. Jadi kalau masalah penghasilan itu kita nomor dua kan. Yang terpenting adalah kita konsisten, kita kalahkan diri kita yang kemarin ya. Kita harus bangkit lagi buat teman-teman semua yang masih pemula ataupun masih baru ya, cukup bermodalkan HP, saya yakin teman-teman juga bisa. Nah, oke, jadi tips yang pertama agar nanti teman-teman bisa mendapatkan banyak penonton dari channel YouTube ini ya, yang pertama adalah fokus pada satu topik, kemudian rajin dan juga konsisten upload ya. Jadi itu tips dari saya yang bisa saya rekomendasikan kepada teman-teman, dan semoga apa yang saya sampaikan ya bisa menjadi motivasi lagi buat teman-teman semua. Terima kasih, selamat malam, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.